Yesus pangasaho ikon monangho jalo pangurupi siang Tuhan ta Yesus dapat lohagogon mando pangusui. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu 2 ayat 10b. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mahkota di zaman dahulu tentunya diberikan kepada orang-orang tertentu dan bukan kepada sembarang orang. Mahkota akan diberikan kepada seorang raja yang berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka. Mahkota juga akan diberikan kepada seorang pangeran yang terpilih dan akan menggantikan seorang raja. Mahkota juga diberikan kepada seorang ratu yang terpilih dari sebagian besar wanita di suatu kerajaan. Dan ketika dia terpilih untuk mendampingi seorang raja, maka mahkota akan diberikan kepada ratu itu sebagai tanda bahwa dia adalah ratu atau orang yang akan menjadi menemani raja di dalam memimpin suatu kerajaan. Bahkan mahkota juga di agama-agama Samawi atau agama-agama di sekitar agama Abramik yang menyembah patung-patung pada waktu itu akan diberikan atau diletakkan ke kepala patung apabila suatu bangsa menang menghadapi suatu bangsa yang lain. Mereka memahami itu adalah berkat dari dewa yang mereka sembah, lalu ritual akan dilaksanakan dan mahkota akan diletakkan di kepala patung dewa tersebut. Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mahkota itu adalah lambang dari kekuasaan. Mahkota itu lambang dari keabadian. Mahkota itu lambang dari kejayaan, kemakmuran. Bahkan mahkota ini jika dianugerahkan kepada seseorang, berarti seseorang itu sudah membawa kemakmuran, kejayaan, kesentosaan, kemakmuran, bahkan sampai akhir hayatnya. Meskipun seseorang itu sudah berakhir dari dunia, mahkotanya tidak akan pernah dicabut. Dia akan tetap memakai mahkota itu sampai kematian datang, bahkan sampai ke liang kubur. Itulah yang dialami oleh para raja-raja di masa dahulu, atau juga para orang-orang yang diberikan mahkota di masa dahulu. Namun dalam nas kita ini ada sesuatu hal yang berbeda, yaitu mahkota akan diberikan kepada mereka yang bukan sama sekali raja, bukan sama sekali seorang ratu, bukan sama sekali dewa-dewi, tetapi kepada seseorang yang setia sampai mati. Dia akan diberikan mahkota yang bukan terbentuk dari emas atau dari perak atau dari berlian, atau mahkota tersebut tidak bisa dibeli dengan uang. Dan yang berhak memberikannya hanya Tuhanlah, yaitu mahkota kehidupan bagi mereka yang setia kepada Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka-mereka itu yang setia kepada Allah itu dipastikan akan menerima mahkota kehidupan
meskipun seseorang sudah berakhir dari dunia ini, telah menyelesaikan segala tugasnya di tengah-tengah dunia ini, tetapi ketika Allah memberikan kepadanya mahkota kehidupan, maka dia akan menerima kehidupan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Dan kematian tidak akan datang menghampiri dia lagi. Tentunya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap jabatan di tengah-tengah dunia ini pasti disumpah. Bila kita melihat para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa kita ini, para pejabat, mereka pasti disumpah dan dibuat janji akan setia untuk melakukan tugas mereka di tengah-tengah bangsa dengan negara kita ini, bahkan sampai akhir hayat mereka, bahkan sampai ketika kematian pun datang mengancam hidup mereka. Mari kita lihat para guru, PNS, atau para dokter yang bekerja di dunia militer. Mereka juga akan diangkat sumpahnya untuk setia ke tengah-tengah bangsa dan negara ini, dan akan setia melakukan tugas yang diserahkan kepada dia. Bahkan sampai akhir hayatnya, bahkan sampai kematian datang. Katakanlah sampai dia pensiun dari tugasnya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dengan kita umat Tuhan. Seorang suami telah diangkat sumpahnya untuk setia kepada pasangannya, yaitu istrinya. Atau istrinya juga untuk setia kepada suaminya. Orang tua juga diangkat sumpahnya untuk tetap mengajari anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Mendidik mereka, menasihati mereka, dan melakukan apa yang menjadi tugas sehingga anak tersebut semakin takut kepada Tuhan dan mengenal bagaimana itu Tuhan. Atau seorang pelayan di tengah-tengah gereja, baik itu pendeta, sintua, guru huria, dan yang lain-lain, dia telah diangkat sumpahnya untuk setia melakukan tugas dan panggilannya. Sehingga dia akan mengerjakan tugasnya itu, dan apabila dia setia, maka dia bisa dikatakan seorang pemenang. Atau kita juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah dibaptis ke dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus, yang menerima CD atau yang mendengarkan firman Tuhan. Kita telah disumpah untuk setia kepada Kristus sampai akhir hayat kita. Bahkan sampai kematian itu datang menjemput ajal kita. Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, siapa yang setia? Kristus akan datang menganugerahkan kepadanya mahkota kehidupan, di mana itu tidak bisa tadi dibeli dengan uang yang ada di tengah-tengah dunia ini, di mana itu tidak bisa didapatkan dengan tukar guling, katakanlah dengan emas perak. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan kepada mereka yang setia kepada Tuhan, yang menjelaskan tugas panggilannya, yang setia kepada Tuhan, yang mau melayani, yang mau menolong sesama, bahkan yang mau membuka hatinya kepada setiap orang untuk memberikan yang terbaik atau melayani berbagai hal. Mereka akan dianugerahkan Tuhan yang namanya mahkota kehidupan. Lalu bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ketika ada orang tua yang tidak lagi mengajari anak-anaknya? Ketika ada pasangan suami istri yang tidak lagi setia kepada sumpah janjinya. Atau ketika ada para hamba Tuhan, para majelis di gereja yang tidak setia lagi, sudah merasa bosan, sudah merasa capek dengan tugas panggilannya, sehingga dia berencana untuk menyudahi tugas dan panggilannya itu. Atau katakanlah ketika ada orang-orang yang percaya sangat tertekan di situasi sekarang ini, karena dia percaya kepada Kristus, sehingga dia berniat untuk meninggalkan iman kepercayaannya dan lebih baik mengikut dunia ini. Bagi mereka, Tuhan dipastikan tidak akan menganugerahkan yang namanya mahkota kehidupan apabila mereka tidak mau berbalik kepada Allah. Karena tangan Tuhan, karena Tuhan masih membuka kesempatan kepada setiap orang sampai hari ini. Karena ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan oleh kepada kita.
Lalu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka yang setialah kepada Tuhan, yang setia dalam tugas pelayanannya, yang setia dalam melakukan apa itu perintah Tuhan, yang setia dan tidak mau meninggalkan iman kepercayaannya, yang setia untuk melakukan hal-hal yang baik, Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan bagi mereka. Tuhan akan menjadikan mereka lebih daripada raja-raja, sebagaimana di awal renungan ini. Lebih daripada ratu-ratu, lebih daripada dewa-dewi pada waktu itu, di mana Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal, yang tidak bisa digapai dengan apapun. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setialah kepada Tuhan. Setialah kepada janji Anda kepada Tuhan. Setialah untuk melakukan tugas pelayanan kepada Tuhan. Setialah untuk tetap percaya kepada Tuhan meski hidup kita biasa-biasa saja. Meski banyak tantangan yang kita hadapi. Meski karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Karena ternyata kehidupan di dunia ini bukanlah ending dari segala-galanya. Karena Tuhan telah menjanjikan kepada kita ada suatu mahkota kehidupan yang akan kita terima untuk menerima kehidupan yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, senantiasalah setia kepada Tuhan di kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Dan bila roh Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah umat-Mu, maka umat-Mu akan berlaku setia kepada Tuhan, akan melakukan tugas panggilan, melakukan pelayanan, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kelak Tuhan akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepada umat Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus dan yang setia kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan yang menghibur hati umat-Mu, yang menguatkan mereka mengerjakan segala kegiatan mereka, yang memberikan hikmat kepada umat-Mu, anak-anak juga ya Tuhan, agar mereka beroleh pengertian-pengertian di tengah-tengah kehidupan mereka, yang memberikan rasa takut untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, agar umat-Mu hidup kudus dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah yang menganugerahkan Roh Kudus bagi para pemimpin kami, agar mereka ya Tuhan melakukan tugas mereka dengan setia. Mereka juga melayani setiap warga negara di tengah-tengah bangsa kami ini dengan semaksimal mungkin. Dan segala tugas yang diberikan kepada mereka, mereka bertanggungjawabkan ya Tuhan. Dan berilah hikmat kepada para pemimpin kami, kuasailah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang berkati pelayanan di tengah-tengah gereja, agar semuanya mendatangkan sukacita kepada umat Tuhan, karena mereka mengenal kasih Tuhan melalui pelayanan-pelayanan. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jalo